Kami di sini akan mempresentasikan tentang menghitung ukuran pusat data dan menentukan pemakaiannya. Next, topik pembahasan kita kali ini adalah pengertian, kelebihan, kekurangan, dan hubungan dari mean, median, modus, ukuran letak data. Untuk slide ini ialah motivasi bahwa kematian satu orang adalah tragedi. Kematian jutaan orang adalah statistika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan saya Abdul Basit Fakih, NIM 2005 0111 0236, dan teman kami yang bernama Dinda Cahya Imana yang NIM-nya 2005 0111 0190. Jadi kita memasuki pengertian. Pengertian yang pertama ialah pengertian dari mean. Mean adalah nilai rata-rata dari beberapa buah data. Pengertian lain, mean adalah jumlah nilai-nilai dibagi dengan jumlah individu. Nilai mean dapat ditentukan dengan membagi jumlah data dengan banyaknya data. Untuk rumusnya, yang pertama, rumus mean dihitung dari data tunggal. Untuk yang kedua, rumus mean dihitung untuk data yang disajikan dalam distribusi frekuensi dengan fiksi sama dengan frekuensi untuk nilai XI yang bersesuaian XI sama dengan data ke I. Untuk yang ketiga, rumus mean hitung gabungan. Untuk yang kedua, median. Median berarti menentukan letak tengah data setelah data disusun menurut urutan nilainya. Bisa juga nilai tengah dari data-data terurut. Nah, simbol untuk median adalah ME, ME. M besar, E kecil. Dengan median ME, maka 50% dari banyak data nilainya paling tinggi sama dengan ME. Dan 50% dari banyak data nilainya paling rendah sama dengan ME. Oke, selanjutnya pengertian dari modus. Modus adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul itu disebut modus. Jika kita tertarik pada data frekuensi, jumlah dari suatu nilai yang dari kumpulan data, maka kita menggunakan modus. Modus sangat baik bila digunakan untuk data yang memiliki kategorik, yaitu nominal dan ordinal. Modus dari data yang belum dikumpulkan adalah ukuran yang memiliki frekuensi tinggi. Lambang dari modus itu MO. Nah, selanjutnya rumus dari modus ialah dari data yang telah dikelompokkan dihitung dengan rumus MO sama dengan modus L tepi bawah kelas yang memiliki frekuensi tertinggi kelas modus, interval kelas B1 ialah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sebelumnya. Yang ketiga, B2 sama dengan frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas interval terdekat sesudahnya. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari mean. Kelebihan mean yaitu lebih populer dan lebih mudah digunakan. Dalam satu set data, rata-rata selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. Dalam perhitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data, tidak peka terhadap penambahan jumlah data, variasinya paling stabil, cocok digunakan data yang homogen. Kekurangan dari mean yaitu sangat peka terhadap data ekstrim. Jika data ekstrimnya banyak, rata-rata menjadi kurang mewakili, representatif, tidak digunakan untuk data kualitatif, dan tidak cocok untuk data heterogen. Oke, selanjutnya kelebihan dan kekurangan median. Kelebihannya tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Kelebihan selanjutnya dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Kelebihan selanjutnya cocok untuk data heterogen. Kelemahan dari median itu ada 3 yang kami ketahui. Untuk yang pertama, tidak mempertimbangkan semua nilai data. Untuk yang kedua, kurang menggambarkan rata-rata populasi. Untuk yang ketiga, peka terhadap penambahan jumlah data. Selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari modus. Kelebihan tidak dipengaruhi oleh data ekstrim.
Cocok digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Kekurangan modus tidak selalu ada dalam satu set data. Kadang dalam satu set data terdapat 2 atau lebih modus. Jika hal itu terjadi, modus menjadi sulit digunakan. Kurang mempertimbangkan semua nilai. Peka terhadap penambahan jumlah data. Baik, selanjutnya memasuki hubungan antara mean, median, dan modus. Untuk yang pertama, jika rata-rata, median, dan modus memiliki nilai yang sama, maka nilai rata-rata, median, dan modus akan terletak pada satu titik dalam kurva distribusi frekuensi. Kurva distribusi frekuensi tersebut akan membentuk bentuk simetris, yaitu seperti contoh gambar di bawah, MD sama dengan MO. Hubungan antara mean, median, modus yang kedua, jika rata-rata lebih besar dari median dan median lebih besar dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kanan. Sedangkan median terletak di tengahnya dan modus terletak di sebelah kiri. Kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kanan atau kemencengan positif. Oke, selanjutnya yang ketiga, jika rata-rata lebih kecil dari median dan median lebih kecil dari modus, maka pada kurva distribusi frekuensi nilai rata-rata akan terletak di sebelah kiri. Sedangkan median terletak di tengahnya dan modus di sebelah kanan kurva distribusi frekuensi yang terbentuk adalah menceng kiri atau kemencengan negatif. Contohnya seperti gambar yang di bawah, bahwa MO modus itu lebih tinggi dan median itu lebih rendah dan mean itu lebih rendah lagi. Jadi membentuk menceng ke kiri atau kemencengan negatif. Ukuran letak data kuartil. Kuartil adalah nilai yang membagi suatu data terurut menjadi 4 bagian yang sama. Kuartil dilambangkan dengan Q. Jenis kuartil ada 3, yaitu kuartil pertama, kuartil bawah dengan rumus X1/4 dalam kurung N plus 1 tutup kurung. Kuartil kedua adalah kuartil tengah dengan rumus X1/2 dalam kurung N plus 1. Kuartil atas atau kuartil ketiga dengan rumus X3/4 dalam kurung N plus 1 dalam tutup kurung. Selanjutnya, kuartil untuk data tunggal. Kuartil untuk data tunggal ini rumusnya letak Q1 sama dengan I dalam kurung N plus 1 tutup kurung per 4. Keterangan Q1 ialah kuartil ke I. Untuk yang keterangan N adalah banyaknya data. Untuk yang selanjutnya, kuartil untuk data bergolong. Untuk data yang bergolong ini menentukan letak kuartil untuk data berkelompok. Dengan rumus Q1 sama dengan TB plus P dalam kurung I titik N per 4 kurangi F per F tutup kurung. Keterangannya Q1 menjadi kuartil ke I. Untuk yang TB adalah tepi bawah kelas kuartil. Untuk yang P panjang kelas. Untuk yang N banyak data. Untuk yang F frekuensi kumulatif sebelum kelas kuartil. Untuk yang F frekuensi kelas kuartil. Selanjutnya ada desil, merupakan nilai yang membagi data menjadi 10 bagian sama besar. Desil biasa dilambangkan dengan D. Ada beberapa jenis desil, yaitu D1, D2, D3, dan sampai D9. Rumus untuk data tunggal yaitu letak D1 sama dengan I dalam kurung N plus 1 tutup kurung per 10 dengan keterangan I kecil sama dengan desil ke 1. N sama dengan banyaknya data. Sedangkan untuk desil yang data bergolong dirumuskan dengan desil ke 1 sama dengan tepi bawah kelas kuartil plus panjang kelas dalam kurung I kali N per 10 dikurangi frekuensi komunikatif sebelum kelas kuartil per frekuensi kelas kuartil tutup kurung. Selanjutnya, ukuran letak data persentil. Untuk yang pertama, rumus persentil dalam data tunggal. Rumus persentil dalam data tunggal ialah letak P1 sama dengan I sama dengan dalam kurung N plus 1 tutup kurung per 100. Keterangannya
P1 itu persentil ke I, untuk yang N banyaknya data. Untuk yang selanjutnya rumus persentil data kelompok. Dalam berkelompok, bergolong itu termasuk data bergolong itu sama saja dengan data berkelompok. Nah, rumus dari data bergolong atau berkelompok ini ialah letak PI sama dengan I dalam kurung N plus 1 tutup kurung per 100. Keterangannya untuk yang PI ialah persentil ke I. Untuk yang TB keterangannya tepi bawah kelas persentil. Untuk yang P panjang kelas. Untuk yang N banyak data. Untuk yang F frekuensi kumulatif sebagai kelas persentil. Untuk F yang kecil frekuensi kelas persentil. Oh ya maaf, untuk yang F besar ini frekuensi kumulatif sebagai kelas persentil. Oke, terima kasih. Kami dari kelompok 3 mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.